alam yang dilalui manusia. Kedua, alam rahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di alam rahim ini, janin dijadikan dari setetes mani yang bercampur dengan induk telur, kemudian menjadi janin dan berbentuk. Surat 76 Al-Insan ayat 2. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, dan kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Surat 32 As-Sajdah ayat 8 sampai 9. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Kemudian dia menjadikan keturunannya, keturunan manusia, dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan bentuk kejadiannya dan meniupkan ke dalam benih janinnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi kamu sedikit sekali bersyukur. Setelah janin berusia 4 bulan, lalu ditiupkanlah ruh tersebut ke dalam janin tersebut, dan janin tersebut telah bernyawa. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap janin yang telah bernyawa tersebut sebelum lahir ke dunia. Surah 7 Al-A'raf ayat 172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Dan ingatlah ketika Rabb mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Rabb. Para ulama umumnya mengatakan bahwa ruh ditiup pada janin ketika berusia 120 hari. Sejak dari terbentuknya, dalil-dalil yang dikemukakan cukup banyak. Di antaranya adalah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap kamu dibentuk di perut ibunya selama 40 hari, kemudian terbentur alaqah seperti itu juga, kemudian menjadi mudghah seperti itu juga, kemudian Allah mengutus malaikat untuk menyiapkan perut dan menetapkan 4 masalah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Majah, ayat Tirmidzi. Para ulama kemudian menghitung ketiga masa itu menjadi 40 hari, tambah 40 hari, tambah 40 hari, sehingga masa penipuan roh itu menjadi 120 hari sejak pertama kali janin terbentuk. Inilah pendapat yang paling umum dipegang oleh para ulama selama ini. Namun, sebagian kecil lainnya melihat ada dalil lain yang tidak sama. Misalnya hadis berikut dari Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila nutfah telah berusia 42 malam, maka Allah mengutus malaikat lalu dibuatkan bentuknya, sedangkan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya. Kemudian malaikat bertanya, ya Rabbi, laki-laki ataukah perempuan? Lalu Rabbu menentukan sesuai dengan kehendaknya, dan malaikat menulisnya. Kemudian malaikat bertanya, ya Rabbi, bagaimana ajalnya? Lalu Rabbu menetapkan sesuai dengan yang dikehendakinya, dan malaikat menulisnya. Kemudian dia bertanya, ya Rabbi, bagaimana rezekinya? Lalu Rabbu menentukan sesuai dengan yang dikehendakinya, maka malaikat menulisnya. Dan malaikat itu keluar dengan membawa lembaran catatannya, maka ia tidak menambah dan tidak mengurangi apa yang diperintahkan itu. Ada yang mengatakan, saya tidak ingat dan tidak tahu bahwa Allah mengambil persaksian saat di dalam rahim. Baru ditanya kepada mereka, apakah mereka ingat saat masih bayi? Tentu tidak. Tapi Allah telah memperingatkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar manusia mengerti dan beriman. Surat 57 Al-Hadid ayat 8. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul menyuruh kamu supaya kamu beriman kepada Rabbmu, dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjian jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Namun sudah kasih sayang Allah melebihi azab. Amal ibadah manusia belum dihitung sampai mereka hasil balik dewasa. Tanda seseorang sudah balik dapat dilihat dari usia, sudah mimpi basah, untuk perempuan sudah haid. Akil yang secara bahasa artinya berakal, memahami atau mengetahui. Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Balik diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti sampai. Maksudnya telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan. Anak kecil atau orang yang belum balik bila melakukan hal-hal yang tidak benar tidaklah mendapat nilai dosa. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda,
Artinya, yang terlepas dari hukuman dosa adalah 3 golongan, yaitu anak-anak hingga balik, orang tidur hingga bangun, dan orang gila hingga ia sembuh. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dari hadis di atas, jelaslah kalau orang yang belum balik itu bila melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak mendapat nilai dosa. Pun begitu, bukan berarti mereka dibiarkan saja melakukan hal-hal yang tidak baik. Sebab amal yang baik harus dibiasakan terhadap anak-anak sejak mereka kecil. Bahkan dalam kaitannya dengan sholat, mereka sudah harus melaksanakannya pada umur 7 tahun. Dan bila sampai umur 10 tahun masih meninggalkannya, mereka harus dipukul. Meskipun memukul tidak selalu bermakna hukuman secara fisik. Dengan demikian, kesalahan anak kecil di akhirat nanti tidak dihitung sebagai dosa, seperti halnya kesalahan yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur dan orang gila. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.